Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Alek Aceh. Hari ini saya coba akan membuat sebuah tutorial cara membuat video collab di Filmora 7. Untuk materinya yang akan kita angkat kali ini yaitu materi tarian Ratu Jaro. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita saksikan ke TKP. Yang pertama-tama, bukalah aplikasi Wondershare Filmora yang ada di komputer atau laptop Anda. Nah, kemudian pilih Full Feature Mode. Dan kemudian Import Media File. Nah, silakan kalian ambil media yang sudah kalian siapkan. Untuk awalnya, masukkan dulu musik yang sudah kalian persiapkan. Ingat, video itu diletakkan di baris kedua untuk video yang pertama. Lalu, sesuaikan video tersebut dengan audio yang sudah menjadi guide bagi mereka. Dicari terus sampai menemukan titik awal dari video dan audio tersebut, sehingga audio dan video tersebut bisa sinkron. Nah, ketika Anda sudah yakin, matikan audio dari video tersebut, tinggalkan audio yang menjadi guide, dan ukurannya disesuaikan sesuai dengan keinginan Anda. Karena kita membuat video collab, jadi usahakan di frame tersebut bisa muat dengan ukuran beberapa orang di dalam frame tersebut. Nah, yang kedua, lakukan hal yang sama, masukkan video di bawah video yang pertama tadi. Lalu sesuaikan musik dengan gerakan video tersebut. Dicari terus sampai menemukan titik awal dari video tersebut. Ketika Anda sudah yakin, kembali lagi kecilkan volume dari video tersebut dan ukurannya disamakan dengan ukuran video yang pertama tadi, agar kelihatannya rapi. Karena diambil dari kamera yang berbeda-beda dan sudut yang berbeda-beda, jadi ukuran tersebut juga pasti akan berbeda-beda. Jadi kita sesuaikan agar video satu dan video berikutnya ukurannya hampir sama dan menyerupai. Oke, baik. Setelah yang kedua selesai, kita menuju ke yang ketiga. Cara kerjanya sama. Sesuaikan dulu audio video tersebut dengan audio guide. Dicari sampai benar-benar pas. Ketika sudah yakin pas, maka volume dari video tersebut dikecilkan dan ukuran disesuaikan dengan dua video yang awal barusan. Dicari ukurannya sepas mungkin agar ukuran video antara satu dan video lainnya, ukuran orangnya terlihat akan sama. Nah, ketika ketiga video tersebut sudah selesai, untuk merapikannya, Anda bisa memberikan garis hitam, baik di bawah maupun di atas, agar video tersebut kelihatannya
lurus, dan presisi. Contohnya seperti itu. Ketika di bawah sudah selesai, kita lanjutkan dengan memberikan garis hitam di atas. Nah, ketika sudah lurus seperti ini, jadi video tersebut kesannya terpotong dengan sangat rapi, baik yang bawah maupun yang atas. Jadi tidak ada yang melebihi ke atas, tidak ada juga yang kelebihan ke bawah. Dan kalau sudah yakin, kita coba ulang lagi video tersebut. Kita pastikan bahwa gerakan tersebut semuanya sudah sama. Nah, kalau semuanya sudah selesai, Anda tinggal mengekspor pekerjaan Anda itu dan berikan nama sesuai dengan keinginan Anda, lalu simpan di tempat yang telah Anda tetapkan. Pilihan saya pada saat menyimpan itu pilih MPEG 2 atau MP4 supaya kualitasnya itu lebih bagus dan lebih jernih. Ini akan di-convert sampai video itu selesai. Setelah convert ini selesai, berarti pekerjaan yang pertama kita atau frame pertama kita sudah kita selesaikan. Oke, kalau sudah di-convert, kita tutup. Dan project di lembar kerja pertama ini kita hapus semua. Lalu kita import media file. Terus project yang pertama yang sudah kita selesaikan tadi, kita masukkan lagi ke lembar kerja. Usahakan dia di baris yang kedua. Itu untuk menjadi guide ukuran bagi target kerja selanjutnya. Nah, cara sistem kerjanya sama aja. Video dimasukkan satu persatu. Setelah video itu audionya ketemu dengan audio guide, lalu audio asli dari video tersebut itu dimatikan. Setelah dimatikan, disesuaikan ukurannya. Patokan video awal tadi barusan dihapus. Biarkan tinggal itu video yang selanjutnya untuk dilanjutkan. Dan setelah itu berikan garis hitam agar video tersebut juga rapi. Ketika semuanya sudah selesai, Anda langsung bisa mengekspor, tulis nama sesuai dengan keinginan Anda, lalu simpan di tempat yang Anda tentukan, sama pilihannya antara MPEG 2 atau MP4. Video siap di-convert, berarti lembar kerja kedua kita juga sudah kita selesaikan. Setelah lembar kerja kedua selesai, kita import file lagi. Project pertama dan project kedua kita masukkan ke lembar kerja. Ini adalah pekerjaan ketiga kita, yaitu menggabungkan antara lembar kerja 1 dan lembar kerja 2. Lalu kita sesuaikan ukuran agar ukurannya presisi antara video pertama dan video kedua. Ketika kita merasa bahwa orang-orangnya itu sudah sesuai atau ukurannya sudah sama semua, kita coba mengulang bahwa gerakan mereka juga akan sama. Terus Anda ulang-ulang sampai Anda merasa yakin. Nah, kalau Anda sudah yakin, kembali lagi Anda bisa menaruh garis hitam di bagian yang menurut Anda masih kurang rapi.
Kayak di sini di bagian pinggir masih kurang rapi, makanya saya memberikan garis hitam. Nah, di lembar kosong hitam tersebut Anda bisa memberikan video, pemusik, atau apapun objek yang bisa mendukung video tersebut. Setelah selesai semua, Anda kembali menyimpannya seperti semula. Terus di convert sampai selesai. Ketika semua sudah selesai, kita akan melihat hasil dari pekerjaan kita dari awal sampai akhir. Beginilah hasilnya. Baiklah sobat-sobat semua, demikianlah tutorial singkat dari saya cara membuat video collab di Filmora 7. Semoga video itu bermanfaat dan berguna bagi Anda, dan semoga Anda bisa melakukan hal tersebut di rumah Anda masing-masing. Selamat mencoba dan terus berkarya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.